Kepada Bapak Pendeta Bara, kami persilakan jangan lupa mic-nya dibuka dulu. Baik, mari kita tundukkan kepala dan mohon tuntunan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami puji syukur, terima kasih puji syukur untuk kesempatan lagi di mana kami boleh mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak berlumuran dengan dosa telah Kau kuduskan sehingga kami boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus itu dan menerima kami sebagai anak-anak-Mu Bapa di dalam surga dengan ucap dengan perasaan yang sangat penuh sukacita ya Bapa. Kami ingin lebih mendekatkan diri kami kepadamu karena hati kami yang senantiasa ingin memuliakan Engkau. Begitu membuih dengan keinginan untuk dekat dengan Engkau karena Engkau adalah Bapa bagi kami ya Bapa. Terima kasih atas peluang kesempatan yang kau berikan kepada kami itu. Dalam sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu Bapa dari kitab 1 Samuel. Kiranya Engkau tuntun kami, kiranya Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk memahami dan memaknai apa yang kami baca. Sehingga dalam keinginan kami untuk lebih mulia Engkau, Kau mampukan kami untuk melakukan itu. Terima kasih kembali Bapak atas kesempatan ini, kesempatan yang tidak bisa kami anggap sebagai sesuatu yang otomatis Bapak, tetapi adalah semua karena kasih karunia-Mu belaka. Dan pujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memanjatkan doa ini. Amin. 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 Baiklah, kita mulai dengan memberikan sedikit gambaran mengenai kitab Samuel. Jadi kitab Samuel ini merupakan transisi dalam hidup kebangsaan Israel di tanah yang Tuhan telah berikan, yaitu kepemimpin hakim-hakim yang ditunjuk Tuhan untuk mengatasi penindasan-penindasan yang Israel alami dari waktu ke waktu sebagai akibat melupakan Yahweh dan menyembah ilah-ilah lain. Juga sebagai kesempatan di mana Saul akan diurapi sebagai Raja Israel yang pertama yang Tuhan perkenankan sesuai dengan permintaan bangsa. Dan juga pengurapan daripada Daud, Raja yang kedua, yang adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi kita lihat saya membedakan, Saul itu adalah Raja yang Tuhan perkenankan, dan Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Nanti kita akan membahasnya kalau kita sudah lebih jauh di dalam kitab ini. Dalam 1 Samuel kita baca mengenai Daud sebagai seorang yang mendahului Kristus dengan kelahirannya di Bethlehem dan yang mempunyai peranan sebagai gembala dan raja Israel yang terbesar. Yang dalam pernyataan malaikat Gabriel kepada Maria di dalam Lukas 1 ayat 32, tahtanya yaitu tahta Daud akan diduduki oleh Kristus sampai selama-lamanya. Jadi Gabriel berkata kepada Maria bahwa tahta Daud itu akan diduduki oleh Kristus sampai selama-lamanya. Jadi ini merupakan suatu perwujudan daripada apa yang Tuhan janjikan kepada Raja Daud di dalam perjanjiannya dengan Daud di 2 Samuel pasal 7. Ya, jadi ini ya merupakan sesuatu eh, apa itu sesuatu yang penting untuk dimaknai bahwa Daud itu yang akan kita mulai pelajari di dalam kitab 1 Samuel ini adalah merupakan seorang tokoh yang sangat penting di dalam rencana keselamatan Allah. Hubungan antara Kristus dengan Daud yang kita baca di dalam perjanjian baru adalah Rasul Paulus menulis bahwa Kristus adalah anak Allah yang menurut daging adalah keturunan Daud di Roma 1 ayat 3. Yesus sendiri mengatakan bahwa ia adalah tunas keturunan Daud di Wahyu 22 ayat 16. Jadi ini semua yang akan kita pelajari di dalam kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel juga merupakan transisi daripada Imam Eli kepada Samuel sebagai hakim. Dari Samuel kepada Saul dari seorang hakim kepada seorang raja, dan dari Saul kepada Daud, dari seorang raja yang diperkenankan oleh Tuhan kepada Daud, seorang yang mencari hati Tuhan senantiasa. Itu yang akan kita lihat transisinya. Baiklah, kita lanjutkan dengan membaca dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 8. Bisa saya minta Pak Charles tolong bacakan 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 8. Oke, kelahirannya Samuel ada ada seorang laki-laki dari Ramatani Zorfim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim.
Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinah. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan yang masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungnya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukanlah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Baik, terima kasih Pak Charles. Jadi di ayat 1 kita baca bahwa Elkana itu adalah seorang yang tinggal di Ramatayim Sofin di pegunungan Efraim. Di sini dikatakan bahwa ia adalah seorang Efraim. Secara domisili itu betul, ya, atau secara tempat tinggal, karena memang Efraim itu bukan hanya suatu nama suku tapi juga adalah nama suatu wilayah. Namun secara suku Elkana itu adalah dari suku Lewi, ya, dan bukan dari suku Efraim. Kita mengetahui itu bahwa Elkana itu dari suku Lewi dengan menggabungkan silsilah Elkana di 1 Tawarekh 6 yang nanti akan kita bahas ya di hari-hari mendatang, dan juga dari Keluaran 6 ayat 21. Di situ ditunjukkan bahwa ia adalah dari keturunan dari anaknya Lewi yang bernama Kehat. Jadi seperti Musa dan Harun, mereka juga adalah anak keturunan Lewi dari Kehat. Akan tetapi Kehat yang mempunyai beberapa anak, ya, orang tua daripada Musa dan Harun adalah Amram, ya. Amram itu adalah ayah dari Miriam, Harun dan Musa, sedangkan Elkana adalah keturunan dari Yitzhar, adiknya Amram. Ya, jadi perbedaan antara garis keturunan dari Musa dan Harun itu dengan Samuel itu adalah, atau dengan Elkana itu adalah bahwa leluhur mereka itu berpisah daripada setelah keturunan daripada Kehat. Sampai dengan Kehat itu masih satu, tetapi dari anak-anak Kehat yang ada 4 itu, Musa dan Harun itu berbeda daripada leluhurnya Elkana. Jadi sebagai orang Lewi, Elkana itu bukan dari keturunan imam karena bukan dari garis keturunan Harun. Tetapi sebagai keturunan Kehat dan Yitsar, Elkana maupun keturunannya mempunyai tanggung jawab untuk pengangkutan dan penempatan perangkat yang digunakan di dalam kemah suci. Ya, di dalam Bilangan 4 ayat 5 sampai dengan 19 dijabarkan di situ, diuraikan di situ mengenai tugas-tugas orang-orang Lewi yang berdasarkan puak-puaknya. Ya, dan itulah salah satu tanggung jawab daripada keturunan Kehat itu adalah bahwa mereka itu apa itu memegang atau mengangkut dan menempatkan perabotan yang berada di dalam kemah suci itu. Tetapi yang bekerja sebagai imam itu hanya keturunan Harun saja. Ya, tapi Kehat itu yang bekerja di dalam kemah suci itu untuk menempatkan dan mengangkut perkakas-perkakas yang ada di dalam kemah suci itu. Sedangkan dari puak-puak yang lain mereka memegang seperti pagarnya dan papannya dan mesbah yang ada di luar itu, semua itu yang itu mereka pegang. Jadi perbedaan antara Kehat dan keturunan yang lain-lain itu adalah satu di luar,
Dua di luar dan satu itu di dalam. Ayat 2, Elkana ya yang orang Lewi itu mempunyai dua istri. Kalau bisa tolong dibacakan dari Ulangan 21 ayat 15 sampai dengan 17 mengenai orang Israel mempunyai lebih dari satu istri. Ada yang bisa mulai baca itu? Ulangan 21 ayat 15 sampai dengan 17. Ini saya bacakan, Pak. Silakan, silakan. Ulangan 21 ayat 15 sampai 17. Seorang laki-laki bisa punya dua istri. Apabila seorang mempunyai dua istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah istri yang tidak dicintai. Maka pada waktu itu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu. Tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama. Dialah yang empunya hak kesulungan. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih. Jadi ini untuk mengatakan bahwa sebagai orang Israel, setiap orang Israel itu diperkenankan, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi ya oleh orang-orang yang mempunyai lebih dari satu istri itu karena nantinya ya kan itu akan nanti ada masalah bila mana itu tidak diatur di dalam Taurat dan Taurat itu memperkenankan. Jadi Elkana itu sebagai orang Lewi itu dia juga diperkenankan untuk mempunyai dua istri ya menurut Taurat ya, dan satu istri bernama Hana itu yang dia cintai tapi tanpa anak, yang satu lagi adalah Penina yang mempunyai beberapa anak. Tidak dicintainya sebagaimana dia mencintai Hana. Ayat 3 sampai dengan 5, sebagai orang yang taat menjalankan kewajibannya sesuai hukum Taurat, Elkana dan kedua istrinya setiap tahun pergi ke Silo yaitu pusat peribadatan Israel. Kita mengetahui bahwa semua orang-orang Israel itu diwajibkan ya untuk 3 kali setahun berkumpul di pusat tempat peribadatan. Pada zaman itu adalah Silo, nanti di kemudian hari adalah Yerusalem. Ya, jadi itu telah ditentukan dan sebagai orang yang taat menjalankan kewajibannya, itulah yang dilakukan oleh Elkana dan kedua istrinya setiap tahun. Kedua istri daripada Elkana adalah Hana dan Penina adalah istrinya yang kedua. Sekalipun Elkana lebih mengasihi Hana, namun pada saat perayaan, karena pada setiap perayaan itu mereka akan ada jamuan-jamuan dari korban yang dipersembahkan, di mana sebagian dari korban yang dipersembahkan itu akan dikonsumsi oleh keluarga-keluarga yang memberikan persembahan itu, ya. Nah, di dalam membagi-bagi korban persembahan untuk dikonsumsi itu kelihatan oleh Alkana yang dia lakukan adalah dia membagi-baginya secara proporsional, artinya secara jumlah daripada anggota keluarganya ya, dan ya, oleh karena Hana seorang diri dia mendapat lebih sedikit daripada Penina dan anak-anaknya, mereka mendapat lebih banyak. Ayat 6 sampai dengan 8, setiap tahun pada saat mau menikmati korban persembahan bersama, Hana selalu diingatkan oleh Penina bahwa ia tidak mempunyai anak sedangkan Penina memiliki beberapa anak. Jadi kelihatan pada waktu makanan itu dibagi-bagikan, ya di situ adalah kesempatan untuk Penina untuk memperlihatkan bahwa dia mempunyai kelebihan daripada Hana ya, dengan lebih banyaknya makanan itu yang diberikan kepada dia dan anak-anaknya ketimbang daripada apa yang diberikan kepada Hana. Hal ini membuat Hana sedih dan malas menikmati makanan dari korban persembahan yang menyebabkan suaminya bertanya bahwa apakah cintanya kepada Hana tidak bisa menyenangkan hatinya. Kita lanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 18. Saya bisa minta Pak Bangun tolong bacakan 1 ayat 9 sampai dengan 18. Silakan Pak Bangun. Baik, Pak. 1 Samuel 1 ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan.
Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau kepadaku sebagai seorang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Baik, terima kasih Pak Bangun. Di Ya. ayat 9 sampai dengan 11, suatu ketika saat Elkana dan keluarga selesai makan bersama di Silo, Hana yang sudah tidak tahan lagi karena dicemooh oleh penina, memasuki kemah suci yang saat itu ditunggu oleh Eli, imam besar, dan di sana Hana berdoa sambil menangis. Dan bernasarlah Hana kepada Tuhan, yaitu apabila ia dikaruniai seorang anak laki-laki, maka anak itu akan dipersembahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya, dan rambutnya juga tidak akan dipotong. Ayat 12 sampai dengan 18, Eli yang saat itu melihat Hana berdoa tanpa suara, karena doa itu diucapkannya di dalam hati, menyangka bahwa Hana mabuk. Maka Eli menegurnya bahwa perilakunya di dalam berdoa itu seperti orang mabuk, dan berapa lama lagi dia mau seperti itu. Hal itu dijawab Hana bahwa sebetulnya ia sedang bersusah hati dan bukannya mabuk. Mendengar penjelasan itu, Eli menyatakan bahwa kehendak Hana akan menjadi kenyataan karena sebagai imam besar, Eli mampu menyampaikan jaminan itu. Dan Hana berkata kiranya Eli memberinya belas kasih. Kita lanjutkan dengan ayat 19 sampai dengan 28. Saya bisa minta Ibu Saur tolong bacakan ayat Iya, 19 Pak. sampai dengan 28. Silakan Ibu Saur. 1 Samuel 1 ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 epa tepung dan sebuyung anggur,
lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan." Terima kasih Bu Saul. Jadi ayat 19 sampai dengan 20. Keesokan harinya setelah mengakhiri kunjungan ke Silo, kembalilah keluarga Elkana ke Rama. Dan setahun kemudian lahirlah seorang anak laki-laki bagi Hana dan dinamai anak itu Samuel. Karena aku telah memintanya daripada Tuhan, yaitu suatu pengakuan daripada Hana, mengapa ia bisa melahirkan seorang anak yang dinamakannya Samuel itu. Ayat 21 sampai dengan 25, pada saat acara tahunan untuk Elkana dan keluarga mempersembahkan korban ke Silo, Hana dan Samuel tidak ikut karena Samuel itu belum disapih. Dengan demikian Hana belum bisa memenuhi nazarnya untuk menyerahkan Samuel. Setelah ia menyapi anaknya di mana anak itu masih kecil dan berusia antara 2 atau 3 tahun, maka dibawanya Samuel bersama korban persembahan seekor lembu jantan berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan anggur ke kemah suci di Silo. Disitulah kemudian diserahkannya anaknya itu. Ayat 9, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 20. Ayat 26 sampai dengan 28. Saat berhadapan dengan Eli, Hana menyampaikan kepada Eli bahwa ia adalah perempuan yang beberapa tahun sebelumnya berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan anak. Dan sekarang anak yang dimintainya kepada Tuhan telah diterimanya. Maka pada saat itu sesuai dengan nazar yang diucapkannya kepada Tuhan, anak itu diserahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya dan ini yang akan dilakukannya. Dan Ana dan Heli bersujud bersama-sama menyembah Tuhan untuk mengucap syukur dan menyerahkan Samuel ke tangan Tuhan. Kita lanjutkan dengan 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan 10. Saya bisa minta Ibu Nanda tolong bacakan. Ibu Nanda bisa baca? Bisa dong Pak hari ini, puji Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bu. Jadi giliran saya pasal 2 ya Pak. Pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Silakan Bu. Terima kasih Pak Bara. Beginilah firman Tuhan 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Yahweh, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Yahweh. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Yahweh, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Tuhan kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Yahweh itu Tuhan yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Yahweh mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Yahweh membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Yahweh mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Yahweh akan dihancurkan, atas mereka ia mengguntur di langit. Yahweh mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya.
yang memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Nanda. Jadi ayat 1 sampai dengan 5. Hana menaikkan puji-pujian setelah ia menyerahkan anak satu-satunya yang masih sangat kecil. Ini merupakan suatu tindakan iman yang sangat baik karena tidak ada jaminan bahwa ia pasti akan memperoleh anak lagi kecuali iman percayanya yang meyakini bahwa Tuhan akan memberkatinya dan akan mengalahkan siapapun yang berniat buruk terhadapnya. Hana memperlihatkan sukacita yang tepat. Ia bersukacita karena kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Hana memuji dan memuja Tuhan sebagai kekuatannya, tanduk kekuatan, gunung batu, Tuhan Maha Tahu, dan Tuhan menghakimi dengan adil. Hana juga menegur Penina atas cemoohan yang pernah dilontarkan kepadanya. Hati gebur sekeria karena Tuhan tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. 1 Samuel 2 ayat 1 dan 2. Tuhan tidak suka kepada kesombongan dan yang lemah akan diberi kekuatan. Kesenangan pada awalnya bisa menyusahkan di kemudian hari, namun kesulitan sekarang akan bisa berganti dengan sukacita. Banyak sedikitnya anak adalah berkat Tuhan. Hana yang selama ini mandul dan baru melahirkan di kemudian hari akan melahirkan beberapa anak lagi yang akan kita baca di ayat 21 nanti. Dalam nyanyian itu Hana kemudian menunjukkan bagaimana maha kuasa Tuhan itu. Ia memberi hidup dan ia mengambil hidup. Orang juga menjadi kaya karena kasih karunia Tuhan dan bisa miskin karena Tuhan mengizinkannya. Tuhan juga yang mengatur tinggi rendahnya kedudukan seseorang. Jangan berbantahan dengan Tuhan karena pasti akan hancur. Yang mau dihormati dan diberi kewenangan harus bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Kita lanjutkan dengan 1 Samuel ayat 11 sampai dengan 16. Saya bisa minta Pak Niki. Ayat 17 sampai dengan 21 saya bisa minta Ibu Jane. Dan ayat 22 sampai dengan 26 saya bisa minta Ibu Edwina. Silahkan Pak Niki. 11 sampai dengan 16. Baik, Bapak. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak Eli adalah orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam untuk dirinya sendiri. Demikian mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Baik, Demikian terima kasih firman Pak Tuhan. Niki. Terima kasih Pak Niki. Silakan Ibu Jane ayat 17 sampai 21. Pergilah dengan sama 1 ya Pak ya. 17 sampai 21 ya. Silakan. Pergilah dengan semangat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang Ayat 17 1 17. sampai 2 ayat 17 17 sampai 21. 21 ya. Pergilah dengan selamat. 1 Samuel 2 Bu. Oh. 1 Samuel 2.
1 Samuel pasal 2 ayat 17. Dengan demikian sangatlah besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka itu ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Jin. Ya, Silakan terima kasih. Ibu Edwina, silakan ayat 20 sampai 26. 22 ya. Ya, betul. Ya, Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia." Baik, terima kasih Bu Edwina. Jadi ayat 11 sampai dengan 17, setelah menyerahkan Samuel untuk dibesarkan dalam pelayanan kepada Tuhan, maka pulanglah Elkana sekeluarga. Namun di lingkungan kemah suci ternyata jauh dari kudus. Kedua anak imam besar Eli, yakni Hofni dan Pinehas, yang mewarisi kedudukan Eli sebagai imam, ternyata sangat tamak dan hidup bejat tanpa akhlak. Korban persembahan mereka jadikan sebagai upeti pribadi kepada mereka dan bukan sebagai korban yang dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Seharusnya bagian-bagian bagi para hamba Tuhan merupakan semata-mata belas kasih Tuhan untuk berbagi dengan para hamba-hambanya dan bukan sebagai suatu jarahan bagi para imam. Praktek-praktek buruk diperlihatkan kedua anak Eli itu di dalam memanfaatkan kedudukan mereka sebagai imam. Jadi sangat besar dosa kedua anak Eli di hadapan Tuhan. Dan itulah lingkungan di mana Samuel dibesarkan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. 1 Samuel 2 ayat 18. Ayat 18 sampai dengan 23. Dalam masa pertumbuhan di lingkungan rumah tangga imam besar, Samuel diberi tugas melayani di hadapan Tuhan, yaitu di dalam dan di sekitar kemah suci. Bahkan busana yang dipakainya sejak masih kecil itu mengikuti tata cara seperti digariskan untuk setiap hamba Tuhan yang melayani di kemah suci. Setiap tahun Hana ibunya itu membuat dan mengantarkan jubah bagi Samuel untuk menjalankan pelayanannya di kemah suci dengan taat. Untuk dedikasi mereka mendukung pelayanan kepada Yahweh termasuk menyerahkan anak mereka, Eli memberkati Elkana dan Hana dan mendoakan kepada Tuhan agar pasangan ini boleh mendapat lebih banyak anak lagi. Dan Tuhan mengabulkan doa-doa mereka dengan mengaruniai Elkana dan Hana dengan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Hana yang sebelumnya mandul sekarang telah melahirkan 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu Eli yang sangat tua harus mendengar hal-hal yang buruk yang dilakukan kedua anaknya itu yang menunjukkan kebejatan akhlak mereka. Namun sebagai imam besar, Eli tidak menegakkan ketentuan dan ketetapan yang mengatur hidup yang layak dijalankan setiap imam. Ia hanya berkeluh kesah saja tentang kebejatan anak-anaknya, tetapi ia tidak bertindak.
ayat 24 sampai 26, dengan hanya mengeluh saja Eli tidak merubah perilaku dan sikap hidup mereka. Hofni dan Pinehas tetap saja melakukan hal yang sangat buruk. Dan karena telah sedemikian banyak kesalahan yang mereka lakukan dengan bebas, maka hukuman Tuhan atas mereka tidak dapat dihindari. Sementara itu Samuel semakin hari semakin menjadi dewasa dan ia sangat disenangi terutama oleh Tuhan dan juga oleh manusia. Kita lanjutkan dengan 1 Samuel 2 ayat 27 sampai dengan 36. Saya bisa minta Ibu Tiur tolong bacakan. Ibu Tiur, silakan. Pak. 1 Samuel 2 ayat 27. Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan, dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Dan mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya aku akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keturunan keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Sampai 36 ya Pak? Sampai 36 ya, betul. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu ini, Hofni dan Finehas, pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagimu seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Tiur. Di ayat 27 sampai dengan 30, Tuhan mengutus seorang nabi untuk menyampaikan kepada Eli mengenai perbuatan anak-anaknya dan juga bagaimana seharusnya ia menangani semua pelanggaran anak-anaknya yang secara garis keturunan sudah ditentukan sebagai imam.
Ya, ini perantara, seorang imam itu adalah perantara antara manusia dengan Tuhan. Peranan ini membutuhkan rasa tanggung jawab penuh untuk menghormati dan menjalankan semua ketetapan Tuhan yang mereka dapat pelajari secara menyeluruh. Karena Musa sudah meninggalkan hukum Taurat dan telah diatur bahwa seluruh bangsa harus mendengarkan dibacanya Taurat Tuhan setiap 7 tahun. Ulangan 31 ayat 9 sampai dengan 13. Jangankan menjalankan tanggung jawab agar bangsa mendengar Taurat, diri mereka sendiri memilih untuk tidak menaati hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa. Ayat 31 sampai dengan 36, Nabi itu melanjutkan bahwa dari keturunan Eli tidak akan ada orang yang akan berumur panjang. Aturan-aturan Tuhan yang juga tidak akan ditaati oleh keturunan Eli. Akibatnya terhadap keturunan Eli hidupnya akan dilanda kekerasan demi kekerasan. Sebagai bukti bahwa apa yang disampaikan abdi Allah itu di dalam menyampaikan nubuatannya mengenai keturunan Eli akan menjadi kenyataan, maka Hofni dan Pinehas juga dinubuatkan akan mati pada hari yang sama. Dan Tuhan akan mengangkat seorang yang dipercayai Tuhan dan bangsa, dan kepadanya Tuhan akan mengaruniakan keturunan yang teguh setia. Keturunan Eli yang tidak terkena musibah akan menyembah kepada orang yang Tuhan tentukan dan angkat untuk diberi posisi sebagai imam. Tanpa kedudukan itu, keturunan Eli tidak akan dapat hidup dengan sejahtera. Kita lanjutkan dengan 1 Samuel 3. Saya bisa minta Ibu Liung tolong bacakan 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 9. Silakan Ibu Liung. Ibu Liung bisa tolong bacakan? Ya. 1 sampai 3 ayat 1 sampai dengan 9. Silakan Ibu Liung. Ya. Samuel dipanggil Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapak, bukankah baru Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Baik, terima kasih Ibu Liung. Ya. Ayat 1, dengan berjalannya waktu maka Samuel semakin terlibat di dalam pelayanan di kemah suci di bawah pengawasan imam besar Eli. Dan dalam kurun waktu di masa Eli menjadi hakim, Tuhan sejarah berfirman,
Juga tidak terlalu banyak orang Israel menerima penglihatan atau dapat pesan khusus seperti yang diterima nabi yang bernubuat mengenai keturunan Eli. Ayat 2 sampai dengan 5, suatu hari yaitu adalah waktu di mana Eli sedang beristirahat di sini adalah waktu setelah abdi Allah bernubuat akan surutnya kegunaan pelayanan para imam keturunan Eli. Sementara waktu itu Samuel bertugas untuk berjaga sambil beristirahat dalam bait suci. Jadi tidak lagi sekarang itu disebut kemah suci, tapi sekarang itu disebut bait suci. Ya, bait suci itu bukan hanya ruang kudus dan ruang maha kudus, akan tetapi sekarang sudah ada tambahan bilik-bilik untuk istirahat yang terhubung dengan bait suci itu. Pada waktu itu Samuel mendengar dirinya dipanggil dan ia menyaut, "Ya Bapa." Dipikirnya bahwa yang memanggilnya itu adalah Eli, maka pergilah Samuel menghampiri Eli. Kemungkinannya adalah bahwa Tuhan memanggil Samuel itu dari ruang Maha Kudus waktu Eli sedang beristirahat di dalam salah satu bilik di bait suci, tetapi Eli tidak mendengar suara Tuhan. Eli kemudian berkata kepada Samuel bahwa ia tidak memanggilnya dan disuruhnya lagi Samuel untuk tidur kembali. Ayat 6 sampai dengan 9, Tuhan kembali memanggil Samuel dan karena Samuel belum pernah mendengar suara Tuhan, maka dipikirnya bahwa Eli yang memanggilnya kembali. Dan Eli menjawab Samuel bahwa ia tidak memanggilnya. Dan untuk ketiga kalinya Tuhan memanggil Samuel sehingga Samuel mendatangi Eli kembali untuk bertanya apakah ia memanggil Samuel. Dan pada saat itu Eli menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Lalu Eli berkata kepada Samuel, "Jika Tuhan memanggilnya kembali, maka Samuel harus menjawab, Tuhan, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Sesudah Eli berkata demikian, Samuel kembali ke tempat dan ia beristirahat. Kita lanjutkan dengan Samuel 3 ayat 10 sampai dengan 16. Saya bisa minta Pak Charles tolong bacakan 1 Samuel 3 ayat 10 sampai dengan 16 dan Pak Bangun dari ayat 17 sampai dengan ayat Samuel 4 ayat 1a. Ya. 10 sampai dengan 16 Pak Charles, 17 sampai 1a Pak Bangun. Silakan Pak Charles. 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahukanlah, aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitakan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarah mereka. Sebab itu aku akan bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan diampuni dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibuka pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahuan panggilan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel. "Ya, Bapak." Baik, terima kasih Pak Charles. Silakan Pak Bangun ayat 17 sampai 41a. Ayat 17. Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun
kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu?" Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada sesuatu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dan sampai Berseba, dari Dan sampai Berseba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Samuel 4 ayat 1a. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Baik, terima kasih Pak Bangun. Di ayat 10 sampai dengan 14, pada keempat kalinya Tuhan memanggil Samuel melihat sosok Tuhan karena dinyatakan bahwa Tuhan berdiri dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Ini merupakan suatu teofani atau suatu penampakan sosok Tuhan. Seperti apa kita bicarakan sebelumnya, bila ada penampakan sosok Tuhan, maka yang berbicara adalah pribadi yang kedua dari Allah. Jadi Allah Bapa dan Roh Kudus tidak pernah kelihatan. Hanya Yesus sebagai pribadi kedua dari Allah yang dapat kelihatan. Abraham juga pernah mendapatkan penampakan seperti itu. Kita baca itu di Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 8, yang juga di Yohanes 8 ayat 56. Menjawab panggilan Tuhan, Samuel seperti diajarkan Eli kepadanya berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Tuhan berkata kepada Samuel bahwa ia akan membuat sesuatu yang dahsyat di Israel. Tuhan menegaskan kepada Samuel bahwa ia akan melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh abdi Allah sebelumnya kepada Eli. Juga bahwa dosa keluarga Eli tidak dapat terhapuskan dengan korban sembelihan atau korban sajian bahkan untuk selamanya. Ayat 15 sampai dengan 18. Setelah Tuhan selesai berfirman kepada Samuel, ia meninggalkannya dan Samuel kembali tidur sampai pagi tanpa memberitahu Eli apa yang Tuhan telah sampaikan kepadanya karena Samuel segan. Tetapi keesokan paginya Eli memanggil Samuel untuk menceritakan kepada Eli apa yang Tuhan katakan, dan Samuel tidak boleh menyembunyikan apapun. Samuel menceritakan semua yang Tuhan sampaikan kepadanya dan Eli berserah. Lalu Samuel memberitakan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." 1 Samuel 3 ayat 18. Ayat 19 sampai dengan pasal 4 ayat 1a. Setelah itu Tuhan menyertai Samuel dan semua perkataannya menjadi kenyataan. Dan bangsa Israel dari Dan ke Beersheba menjadi tahu bahwa Tuhan telah mengangkat Samuel menjadi nabinya. Sebagai nabi Tuhan, Samuel diberi kemampuan untuk menyampaikan kepada setiap orang atau kelompok yang hendak ia sampaikan pesan-pesannya dan juga akibat-akibat dari diabaikannya atau ditaatinya perintah Tuhan kepada pihak yang hendak diberitahunya. Diri seorang nabi itu adalah menerima seorang pesuruh dari Tuhan untuk menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan dan juga untuk memberikan peringatan bila perkataan Tuhan itu diabaikan apa yang akan terjadi, dan juga akan menyampaikan bila perkataan Tuhan itu ditaati apa yang akan terjadi. Jadi sebagai nabi Samuel tidak dipersiapkan Tuhan untuk mengganti Eli dan keturunannya. Eli di samping imam besar, ia adalah juga seorang hakim. Maka kedudukan Eli sebagai hakim lah yang akan dijabat Samuel sebagai penggantinya. Jadi Eli pada saat itu adalah mempunyai dua jabatan. Satu, secara keturunan ia adalah imam besar dari keturunan Harun. Yang lain dia adalah juga seorang hakim. Ya, jadi dia itu memimpin peradilan-peradilan itu berdasarkan hukum Taurat yang telah diketahuinya, dan berdasarkan hukum Taurat itulah yang diperhatikan bagaimana dia kemudian harus memutuskan perkara-perkara yang yang disampaikan kepadanya.
itu sebagai hakim. Ya, Samuel tidak pernah menjadi imam karena dia tidak dari garis keturunan Harun. Ya, tetapi ia akan nanti menggantikan Eli sebagai hakim di atas Israel. Jadi Samuel itu adalah nabi dan hakim di Israel sebelum ada raja. Peranan kepemimpinan yang Tuhan tentukan untuk bangsa Israel antara imam, raja, dan nabi. Kedudukan khusus seorang nabi adalah seorang yang dikuasai oleh Roh Allah dan firman Allah. Kita baca itu di Hizkiel 37 ayat 1 dan 4. Dan ia memiliki 3 ciri. Ia pengetahuan yang dinyatakan secara ilahi, jadi Tuhan langsung berbicara kepada nabi mengenai hal yang sedang terjadi dan akan terjadi. Kuasa yang diberi secara ilahi. Ia dapat menyembuhkan dan melakukan tindakan-tindakan adil kodrati. Kita bisa baca salah satu contohnya di 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai dengan 12. Dan dia juga menjalani suatu gaya hidup yang khusus. Ya, kita baca itu contohnya di Hizkiel 4 ayat 4 sampai dengan 8. Dan lalu Tuhan menampakkan dirinya di Silo dan berfirman kepada Samuel di tempat ia bertugas sehari-hari. Maka seluruh bangsa menerima perkataan Samuel sebagai perkataan yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Kita lanjutkan dengan 1 Samuel 4. Saya bisa minta Ibu Saur tolong bacakan ayat 1b sampai dengan 8, Ibu Nanda ayat 9 sampai dengan 15, dan Pak Neki ayat 16 sampai dengan 22. Silakan Ibu Saur. Iya Pak. Tabut Tuhan dirampas. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben Ezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun." Baik, terima kasih Ibu Saur. Silakan Ibu Nanda ayat 9 sampai 15. Baik Pak Bara, ayat 9 sampai 15. 1 Samuel 4. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Tuhan dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Tuhan itu.
karena tabut Tuhan itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun. 98 tahun umurnya. Dan matanya sudah bular. Sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Nah, itu Poor Eli. tadi. Silakan Pak Niki, ayat 16 sampai dengan 22. 68. Baik, Bapak. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran baru. Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Jawab pembawa kabar itu. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas. Dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengar kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya. Telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih Pak Niki. Di ayat 1b sampai dengan ayat 3. Ketika dalam pertempuran dengan orang Filistin, saat Israel menghimpun pasukan mereka dekat Ebenezer dan orang Filistin berada di Afek, maka jumlah orang Israel yang ditewaskan oleh tentara Filistin kira-kira 4.000 orang. Waktu kembali ke perkemahan, orang Israel bertanya, mengapa sampai Tuhan membiarkan mereka kalah melawan Filistin? Dan disimpulkan bahwa kalau tabut perjanjian berada di dalam barisan tentara Israel, hasilnya akan lain. Israel akan dilepaskan dari kuasa Filistin. Alkitab dalam beberapa ayat menyatakan bahwa Tuhan bersemayam di atas tutup pendamaian tabut perjanjian di antara kedua kerub, yaitu Keluaran 25 ayat 22. Dan kemungkinan adanya pertimbangan bahwa dekatnya tabut dengan suatu pertempuran membuat Israel menang. Dalam pertempuran dapat dihubungkan dengan misalnya ketika bagaimana Israel meruntuhkan tembok Yeriko. Ketika penyerangan ke Yeriko, tabut perjanjian ada di depan seluruh pasukan dan dibawa oleh para imam Lewi. Ya, jadi itu merupakan suatu peristiwa dalam sejarah pertempuran Israel. Ya, dengan adanya tabut perjanjian di tengah-tengah pertempuran itu, mereka bisa menguasai kota Yeriko. Jadi adalah pemikiran yang sama yang dirasakan oleh orang-orang Israel pada waktu bertempur mereka lawan orang-orang Filistin di Ebenezer. Ayat 4 sampai dengan 11, setelah disepakati bahwa tabut harus dihadirkan di tengah-tengah tentara yang bertempur, maka diambillah tabut dari Silo dengan dikawal oleh Hafni dan Pinehas, kedua anak Eli yang juga memegang jabatan imam. Karena hanya imam yang boleh memegang tabut, ya. Segala hal-hal yang didapatkan dari ruang Maha Kudus itu hanya bisa dipegang oleh imam. Tibanya tabut perjanjian dari Silo sangat membesarkan hati para tentara Israel sehingga sorak-sorainya terdengar sedemikian menggelegarnya sampai bumi bergetar. Mendengar sorak-sorai tentara Israel yang begitu kerasnya yang disebabkan oleh hadirnya tabut yang berdasarkan pengetahuan mereka berarti hadirnya Allah orang Israel dalam pertempuran,
orang Israel, orang Filistin menjadi ketakutan karena mereka telah mendengar mengenai apa yang Yahweh lakukan sejak memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi tentara Filistin membesarkan hati mereka dan tetap maju berperang melawan Israel. Dan ternyata bisa mengalahkan pasukan Israel sampai 30.000 orang gugur. Lalu mereka merebut tabut perjanjian dan bahkan menewaskan kedua imam, Hofni dan Pinehas. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak-sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang menyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, katakanlah orang Filistin. 1 Samuel 4 ayat 6 dan 7. Sekarang pertanyaannya adalah apakah Israel sungguh-sungguh bisa berharap bahwa dengan adanya tabut di tengah-tengah medan pertempuran, maka pasti Israel akan mengalahkan musuh, siapapun musuh itu? Apakah begitu pengertian yang benar mengenai bagaimana Tuhan berperan dalam kehidupan orang-orang percaya? Jawabannya adalah bahwa dengan kita membaca bagaimana tabut itu bisa direbut, berarti bahwa tabut itu bukan jimat yang dapat digunakan sesuka hati dan di mana kekuatan yang tersimpan dalam jimat itu dapat dipakai sesuka siapa yang bertanggung jawab atas keberadaan tabut itu. Tabut yang ditakuti orang Filistin ternyata dapat juga sampai direbut mereka. Berarti bahwa menggunakan tabut untuk mencapai kemenangan itu tidak tercapai. Sekarang apakah itu berarti bahwa Yahweh sebetulnya tidak berdaya? Tidak. Tapi Tuhan berdaulat dan tidak bisa dijadikan sebagai suatu rumusan. Yang ia melakukan apa yang ia mau lakukan dan tidak ada yang bisa menahan Tuhan. Amsal mengatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9. Jadi bila sungguh-sungguh mengharapkan campur tangan Tuhan untuk mengatasi permasalahan, manusia harus dengan sungguh-sungguh mencari hati Tuhan. Caranya dengan berdoa seperti ditulis di dalam Yakobus 5 bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan menantikan jawaban dalam pengharapan seperti ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kita berdoa secara sungguh-sungguh dan pasti itu akan besar kuasanya. Ya, dicontohkan mengenai Elia, bagaimana dia berdoa dan selama 3,5 supaya hujan jangan turun dan selama 3,5 tahun hujan memang tidak turun. Dan setelah kita berdoa menantikan jawaban dari Tuhan bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Nah, satu tambah di sini adalah bahwa untuk bisa dengan yakin menyampaikan permohonan dan doa kepada Tuhan harus ada hubungan dan persekutuan dengan Tuhan yang ditujukan dengan cara hidup dan sikap memuliakan Tuhan setiap hari. Karena tanpa itu maka segala permohonan yang dinaikkan hanya adalah mengucap mantra saja. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasanya supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Ayat 12 sampai dengan 18. Seorang anggota pasukan dari suku Benyamin melarikan diri dari medan pertempuran sampai ke Silo untuk memberi kabar kepada Eli yang adalah imam besar dan hakim di Israel bagaimana dihancurkannya tentara Israel dibuat orang Filistin. Eli yang mengetahui bahwa tabut perjanjian dibawa ke pertempuran menunggu dengan hati sangat cemas mengenai keberadaan tabut. Sementara itu orang-orang di kota sudah menerima kabar bahwa tabut sudah berada di tangan orang Filistin. Lalu mereka meratap dengan sekuat-kuatnya karena merasa bukan saja secara abstrak kehilangan Tuhan akan tetapi secara konkret. Ya, tabut perjanjian sudah tidak berada lagi di Israel. Ya, jadi bukan hanya Tuhan telah membiarkan mereka masuk ke dalam kehancuran, tapi sungguh-sungguh tabut tempat kediaman Tuhan itu sudah tidak berada di Israel lagi. Dan mendengar teriakan penduduk, maka bertanyalah Eli kepada pembawa berita dan mendengar jawabannya bahwa orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan besar telah diterita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Demi mendengar hal itu maka Eli yang sudah berusia 89 tahun dan rabun terjatuh dan patah batang lehernya sehingga ia mati.
ia menjadi hakim selama 40 tahun. Ketika disebutnya tabut Allah itu jatuh, tabut Allah itu jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah gemuk tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ayat 19 sampai dengan 22. Sementara itu menantu Eli, istri Pinehas, pada waktu mendengar tabut Allah sudah dirampas Filipsin, bahwa baik suaminya maupun mertuanya telah mati, terhenyaklah ia sampai ia melahirkan terburu-buru. Ini membuat ia hampir mati. Dan perempuan-perempuan di sekitarnya yang membantu dalam persalinannya membesarkan hatinya dengan mengatakan bahwa ia melahirkan seorang anak laki-laki, yang berarti seorang yang akan menjadi imam. Tetapi istri Pinehas itu tidak memperhatikan. Anak itu kemudian dinamakannya Ikabod, yang berarti telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya telah mati. Kata-kata itu diulang janda Pinehas bahwa kemuliaan telah lenyap dari Israel. Ini di sini saya sampaikan, di sini ada penyajian dari daftar imam besar sejak waktu Musa sampai dengan pemerintahan Raja Daud nanti di kemudian hari. Ya, saya peroleh ini dari 1 Tawarik 6 ayat 9 dan 18. Ya, kita lihat di sini, kita mulai dengan Harun sebagai imam besar yang mempunyai 4 anak laki-laki, Nadab dan Abihu. Mereka meninggal. Ya, kita baca itu di kitab Imamat 10, dan dia mempunyai 2 anak lagi, yaitu Eleazar dan Itamar. Kemudian Eleazar menjadi imam besar setelah Harun meninggal. Eleazar diganti oleh Pinehas, Abisua, Buki, Uzi. Dan kemudian kita lihat setelah Uzi, imam besar itu adalah Eli. Eli yang barusan saja kita baca yang mengenai dirinya. Ya, itu dia adalah dari garis keturunan, bukan dari Eleazar, tapi adalah dari garis keturunan Itamar, ya, anak bungsu Harun. Dan Eli punya anak bernama Ahitub, dia menjadi imam besar. Ahimelek, anak Ahitub, nanti kita akan lihat bagaimana Saul itu membunuh Ahimelek sekeluarga karena ia memberikan bantuan kepada Daud pada waktu Daud di dalam pelarian. Dan Abiatar adalah anak daripada Ahimelek yang akan nanti menjadi imam besar untuk Daud sebagai raja. Dan kemudian Abiatar mempunyai seorang anak bernama Ahimelek, dan dia itu bersama Sadok, yaitu Sadok itu adalah dari keturunan Eleazar, dan Abiatar itu berperan sebagai imam besar. Ya, jadi imam besarnya itu adalah ada dari 2 keturunan, ya, satu dari keturunan Eleazar dan satu dari keturunan Itamar, ya. Jadi itu yang dibuat oleh Daud di kemudian hari. Saya perlu menyampaikan di sini untuk mengatakan bahwa semenjak zaman Harun, ya, tidak pernah putus-putusnya imam besar, kehadiran imam besar, ya, pun termasuk berarti pada zaman hakim-hakim yang sudah kita lalui, ya, dan bagaimana kita lihat bahwa bangsa Israel itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, ya. Jadi sekalipun ada imam besar itu tidak pernah putus-putus, tapi kita bisa tetap melihat bahwa kehidupan kerohanian orang-orang Israel itu bisa begitu sesat, ya, tanpa ada pimpinan. Jadi imam besar itu apa fungsinya? Ya, fungsinya sebetulnya adalah untuk menyegarkan pengetahuan kehidupan kerohanian orang-orang Israel itu. Ya, mereka mengetahui ketetapan Tuhan, mereka mengetahui hukum Taurat. Ya, mereka harus membacakan itu kepada seluruh bangsa 7 tahun sekali. Dan setidak-tidaknya mereka bisa diajak berkonsultasi oleh siapapun juga yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai hukum Taurat. Mereka sebetulnya harus bisa merangsang keinginan tahu daripada bangsa Israel akan hukum Taurat yang Tuhan berikan secara spesifik kepada bangsa Israel melalui Musa, dan itu semua dibukukan dengan baik, ya, dengan lengkap, ya. Imam-imam ada, hukum Taurat ada, tapi bangsa Israel berbuat yang jahat di mata Tuhan. Saya kira adanya pemahaman seperti ini harus menggugah kita sebagai orang-orang percaya, ya. Kita sebagai orang-orang percaya, kita adalah bagian dari satu tubuh, ya, kita adalah bagian dari tubuh Kristus, ya, tubuh Kristus, gereja adalah tubuh Kristus. Kita adalah bagian dari gereja, ya, kita harus peka. Kita harus peka dan kita jangan take it for granted, ya, bahwa semua teman-teman kita di dalam gereja itu sudah
menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alangkah baiknya bila dengan kesadaran penuh dan ada kesempatan dan dengan manis kita bisa mengajak mereka itu untuk lebih memikirkan mengenai Tuhan. Sehingga yang dibacakan di dalam Ibrani 10 ayat 25 itu benar-benar kita bisa wujudkan. Ya, karena hanya mempunyai pengetahuan untuk diri sendiri itu baik, itu memang harus ada. Ya, tidak bisa tanpa pengetahuan sama sekali. Tetapi setelah kita memiliki pengetahuan itu, saya kira ada baiknya itu untuk kita berbagi-bagi. Ya, kita berbagi-bagi dengan siapapun dan pasti Roh Kudus akan membantu kita. Ada kalanya barangkali kita akan diberikan tanggapan secaranya acuh tak acuh gitu ya, atau barangkali hanya secara formal dengan senyum yang manis gitu, tetapi sama sekali tidak ada tanggapan yang positif di mana pembicaraan itu bisa berkembang. Tapi kita nggak boleh jemu, ya kita tidak boleh jemu karena Roh Kudus itu tidak pernah beristirahat, ya, dan pasti kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan ya untuk apa itu em, mengembangkan percakapan itu bila mana Tuhan memang berkenan. Ya, saya kira ini penting. Ini penting karena masalahnya ini bukan masalah suatu pengetahuan keagamaan, tapi masalah ini adalah masalah suatu kehidupan yang kekal. Ya, karena kalau orang-orang yang kita kenal itu lalai untuk menerima Kristus sebagai juru selamat atau sungguh-sungguh menyadari itu, ya sehingga kehidupan mereka itu tidak mencerminkan. Mereka hanya mau mengandalkan berdasarkan kebaikan mereka sendiri, ya akan susah mereka. Ya mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga seperti Tuhan Yesus sendiri katakan. Hanya kalau imanmu lebih besar daripada orang Farisi, engkau bisa masuk ke surga. Ya, kebaikanmu lebih besar daripada kebaikan orang Farisi, engkau bisa masuk ke surga. Orang Farisi itu adalah orang-orang yang paling baik. Ya, mereka adalah orang-orang yang paling taat dengan agama. Ya, tapi mereka mempunyai banyak kekurangan. Nah, hati mereka nggak baik. Ya, dan oleh karena itu, ya mereka tidak bisa masuk ke surga menurut Tuhan Yesus. Dan kalau kita hanya mau mengandalkan kebaikan, saya akan susah kita untuk bisa mengimbangi kebaikan orang-orang Farisi. Ya, jadi oleh karena itu, kalau bukan karena iman itu yang harus kita tingkatkan, dan iman kita itu bisa kita tingkatkan kalau kita mendengar akan firman Tuhan, dan itulah barangkali merupakan suatu pesan untuk kita semua, ya, agar supaya kita berbagi dengan teman-teman kita, ya, dengan siapapun, mulai pembicaraan mengenai Tuhan gitu, dan ya kita lihat nanti kemana Roh Kudus akan memimpin pembicaraan kita. Baiklah, demikianlah pembahasan kita mengenai 1 Samuel 1 ayat 4, pasal 1 sampai dengan 4. Mari kita tundukkan kepala dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami puji syukur, terima kasih. Terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami suatu kesempatan lagi. Suatu kesempatan untuk mendengarkan suaramu. Suatu kesempatan untuk dengar nubuatanmu. Dan sebagai suatu bukti bahwa di kemudian hari nubuatanmu itu menjadi kenyataan Bapa di dalam surga. Kami ingin sungguh-sungguh lebih mengenal Engkau. Kami ingin mendekatkan diri kami dengan karena kami mengetahui bahwa hubungan antara kami dan Engkau adalah Kau telah tentukan itu, dan kami bersyukur untuk itu. Bapa di dalam surga, kuatkanlah, eratkanlah hubungan itu Bapa, sehingga kami hanya semata-mata akan memikirkan Engkau siang dan malam, memuliakan Engkau siang dan malam. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pak Bara. Kita tadi sudah berkenalan dengan Elkana, dengan Hana, dengan Eli, dan akhirnya juga dengan Samuel yang kecil itu ya, dan sudah menjadi nabi di sana. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya mau menangis. Habis Eli dijawab doanya, tapi akhir hidupnya begitu. Ya. Nabi dan imam lagi. Ya. Ya. Itulah Sedih. kehidupan. Ya, menjadikan betul. Ada pertanyaan sedikit itu. Kenapa mesti ditulis itu bahwa Eli itu gemuk ya? Yang lain-lain kan juga gemuk. Karena kan dia makan dari itunya Bu, yang korban itu yang diberikan umat Israel. Kan anak-anaknya ngasih ke dia nggak menolak. Jadi gemuknya kayak gitu. Makanya Tuhan marah berat sama dia.
Dia nggak negor keras, dia cuma ngomong bla 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 bla, nggak negor keras. Salah kan? Salah. Udah keenakan makan daging babi, ada lemak-lemaknya dikasih. Makanya kita juga belajar tuh jangan begitu tuh. Aduh bener deh. Ya, Keras ini peringatannya dari kehidupan Eli. Eli, Ya. betul. Dia diabaikan oleh Tuhan pada waktu Tuhan memanggil, dia tidak memanggil Eli imam besar, dia memanggil Samuel malahan anak kecil Iya, itu, ya kan? exactly. Padahal mereka sama-sama berada di bait suci. Ya, pada saat Ditiadakan, itu. dibilang kan sama Tuhan, Ya. dinubuatkan Tuhan tidak ditiadakan lagi keturunannya. Coba bayangin sampai akhirnya yang ayat berapa tuh dia cuma akan minta kerat itu makanan dari ini si Samuel, keturunan Samuel. Coba Ya. bayangin. Ya. Aduh, tragis banget dah. Ya. Ya. Dari anak Harun ya. Harun. Dia dari anak dari Harun. Itamar, dia dari keturunan Itamar, betul, dari keturunan yang keempat itu, betul. Memang choices itu ya berat ya kalau nggak dipertanggungjawabkan dengan benar. Kalau asal-asalan, aduh, Ya. kehancuran jadinya. Betul. Saya mau bilang cuman Ya, apa? silakan Pak Charles. Apa ini Eli meninggal ya ketika dia mendengar anak dua-duanya meninggal kan, tewas berperang. Hofni dan Pinehas, betul. Begitu dia mendengar anaknya tewas, boleh dikata dapat heart attack, dia jatuh. Dia jatuh, meninggal, lehernya sampai patah kan. Ya. Jadi apa maksud saya, ya dia orangnya gemuk, terus mendengar kabar buruk anak Pinehas dan Hofni meninggal, tewas lagi perang kan. Ya. Jadi dia jatuh kan, jatuh di kursi kan. Ya. Ayat 18 Pak. Betul. Ayat 14, ayat 18 betul. Iya, 1 Samuel 4. Ya. Jadi sebetulnya dia lebih takut karena tabutnya hilang. Ya kan? Exactly. Jadi pada waktu tabut itu hilang, karena itu tanggung jawab dia. Kita mengetahui bahwa tabut itu beradanya sebetulnya di ruang Maha Kudus. Ya kan? Itu. Nah, untuk seorang imam besar masuk ke ruang Maha Kudus itu tidak sembarangan juga. Itu hanya mereka bisa lakukan 1 tahun 1 kali pada waktu Yom Kippur. Ya kan? Dan ini sesuatu yang begitu kudus, yaitu bisa dengan begitu saja hilang. Ya, dan dia itu otomatis itu dia tahu bahwa bagi dia itu tidak akan ada ampunnya dari Tuhan. Ya, dan itu yang membuat dia begitu terkejut sampai akhirnya dia terpelanting ke belakang gitu ya. Iya, ke belakang. Dan patah lehernya. Begitu. Hofni dan Pinehas mati, ya itulah anaknya kita paling bersedih gitu ya. Tapi kalau tabut perjanjian itu yang begitu kudus itu hanya bisa sampai dikuasai oleh tangan-tangan orang kafir ya. Itu orang-orang Filistin itu benar-benar itu saya kira itu yang paling menyeramkan bagi dia. Ya, itu kabar yang paling buruk bagi dia itu. Ya. Karena orang Filistin itu tahu kalau tabut perjanjian itu dibawa perang melawan mereka, mereka akan kalah. Akan kalah. Iya. Tapi udah ada dosa di tengah-tengah mereka karena Pinehas sama itu. Iya. Makanya nggak ada lagi kuasa Tuhan atas tabut itu. Kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan sudah hilang. Jadi kalah orang Israel. Karena Hofni dengan Pinehas itu. Iya, Hofni, Pinehas. Iya, itu sudah berbuat dosa di ruang Maha Kudus. Terus apa namanya? Makanya itu tabut perjanjian itu bisa diambil sama Filistin gitu. Ya, betul. Diambil sehingga dia dirampas setelah kalah mereka. Iya, benar-benar. Iya, dirampas. Karena Filistin tahu tabut perjanjian itu adalah kekuatan bangsa Israel. Barang berharga mereka. Iya, betul. Barang pusaka. Karena di atas tutup pendamaian itulah Tuhan bersemayam kan? Iya. Kan? Iya. Jadi antara dua kerub. Dan ini yang memang merupakan suatu janji Tuhan pada waktu pembangunan daripada kemah suci itu kan? Iya. Bahwa dan tabut perjanjian bahwa dia bersemayam di atas tutup pendamaian. The mercy seat kan? Gitu. Iya. Ya, betul. Dan itu nyatanya, tapi Tuhan ya seperti saya katakan Tuhan itu tidak bisa dikotak-kotakan begitu saja. Sekalipun Tuhan mengatakan itu,
Ya kan itu bukan berarti bahwa selamanya Tuhan itu akan menahan dirinya di situ karena Tuhan itu berdaulat. Ya kan pada saat yang membawa itu adalah Hofni dan Pinehas, kedua orang yang sangat tidak layak ya kan sebagai imam. Iya. Ya, dengan perbuatan-perbuatan mereka yang korup dan asusila ya. Iya. Ya kan Iya, itu iya, iya. merupakan Tuhan tinggalkan saja sesuka Iya. hati Tuhan ya kan. Ya, ditinggalkan dan akhirnya itu. Tapi besok akan seru lagi cerita mengenai tabut. Akan kita Iya. lanjut lagi. Iya. Besok tabut itu dikembalikan sama Orang Filistin. Karena Filistin. takut ada kekuatan, Pak. Ya, Karena kekuatan. Betul. karena Ditaruh di mereka itu kena Ya, bisul-bisul, betul. terus penyakit macam-macam. Macam-macam Jadi penyakit. mereka ketakutan. Ya, Iya. betul. Jadi seru lagi. Akhirnya rajanya bilang kembalikan itu. Ya, Kalau enggak, Menyerah. Iya. kalau enggak nanti habis kita semua katanya. betul. Karena satu persatu sudah mulai mati kan. Ya. Filistin. Hanya dikembalikan, ditarik pakai kereta lembu Oke, yang betul. sudah menyusui. Betul. Seru pokoknya besok. Oke, Ibu Iya, Tir mau seru bertanya Bu, silakan Bu. Iya. Kan tabut perjanjian kan cuma imam aja ya Pak ya. Ya, Bisa. Waktu diambil sama Filistin itu mereka nggak mati ya. Tuhan sudah Meninggalkan. akhirnya ada juga itu terjadi. Nanti besok kita akan lihat di Filistin, di Iya. 5 kota Filistin itu, ya kan. Iya. Dan oleh karena itu tadi seperti udah Pak Bangun rupanya udah sneak preview ya. Dia udah Iya. nonton duluan. Sneak preview. Udah preview. Nah, itu akan terjadi. Jadi itu Ibu Tiur. Jadi ya akan. Ya memang itu memang sesuatu yang Tuhan sendiri rancang ya pada waktu pembuatan daripada kemah suci kan. Tabut perjanjian Iya. itu yang Tuhan rancang dan diberikan. Dan memang itu jadi bukan sesuatu yang hanya kayak handicraft begitu ya, kayak suatu perbuatan apa tuh karya seni gitu ya, tapi itu lebih daripada itu ada Iya. kekudusannya di situ ya. Itu nanti dikembalikan sama Filistin, bukan tabutnya aja, Ya. dengan emas-emas yang Segala benjolan. macam Itu berbentuk borok-borok ya. Iya, itu hadiahnya dari Filistin. Dari Filistin, betul ya. Ibu Mutiara silakan Bu. Ya, baik, yang lainnya apakah ada pertanyaan juga Bapak Ibu? Jadi tabut itu tidak bisa dijadikan sebagai jimat ya. Yang penting kalau tabut ada di tengah-tengah kita, pasti Tuhan bela. Ternyata enggak. Selain ada hubungan, harus juga ada persekutuan dengan Tuhan. Amin. Silakan. Oke, go ahead, Bu. Ya, silakan yang lain. Yang saya lihat juga ayat 3 di Samuel 4 tadi, 1 Samuel 4 tadi, mereka bertanya kan, para tua-tua itu bertanya, mengapa Yahweh membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil. Belum tanya Tuhan, langsung kasih keputusan. Mari kita ambil, langsung bilang begitu. Padahal biasanya mereka tanya Tuhan dulu, dari zaman Musa kan tanya Tuhan dulu, menghadap ke Tuhan. Ini para tua-tua nih di Israel. Ya, ambil inisiatif sendiri, nggak tanya-tanya Tuhan lagi, yuk ambil itunya, gitu. Ya, sudah teraut, udah ada dosa dari Hofni dan Pinehas, tua-tuanya begini, udah Jo, bye-bye. Ngeri gitu loh. Jadi itu juga mungkin menunjukkan kepemimpinannya Eli ya. Karena tua-tua itu juga bersikap seperti itu, karena dari pimpinannya juga tidak tegas ya, sesuai dengan firman. Bahkan 2 anaknya saja itu melakukan kebejatan yang luar biasa. Iya. Barangkali itu juga ini ya, peringatan untuk kita ya. Kadang-kadang kita paling takut menegur anak sendiri, malah orang lain kita berani tegur, tapi anak sendiri kita nggak tegur gitu. Jaga perasaan gitu ya. Apalagi di Amerika, waduh nanti ribut lagi. Gitu ya. Jadi itu hati-hati juga sih sebetulnya. Amin. Ibu Edwina belum kedengeran nih suaranya, silakan Ibu Edwina kalau ada komentar atau pertanyaan. Kalau Samuel itu Pak Bara berarti dia apa ceritanya, jabatannya imam, Nabi dan hakim, hakim.
Nabi dan hakim. Nabi dan hakim. Dia imam juga enggak ya? Dia tidak imam. Karena dia tidak Oh, dari garis keturunan Harun. Dia Lewi, oke. tapi sama-sama orang Lewi, tapi dia bukan dari hanya dari garis keturunan Harun boleh ada imam. Satu orang di Iya. antara imam itu jadi imam besar, lainnya jadi imam, gitu. Tapi itu hanya dari garis keturunan Harun, begitu Bu. Tapi dia nabi dan dia adalah juga hakim, gitu. Jadi daerah Tapi apa daerah di mana dia beroperasi besok akan kita baca ya saya rasa di sama 1 sama 8 ya barangkali atau 7 gitu dan apa itu juga dan nubuatannya itu akan kita lihat ya dan di kemudian hari dia akan mengurapi dua raja yaitu Raja Saul dan Raja Daud itu Samuel itu mempunyai suatu tempat istimewa ya di Alkitab ya selain daripada memang ada dua kitab yang menggunakan namanya dia 1 Samuel dan 2 Samuel tapi di samping itu juga memang peranannya sendiri ya, kita lihat bagaimana dia Tuhan percayakan kepada Samuel itu untuk mengurapi dua raja dari bangsa Israel. dia bukan hanya mengambil jabatannya Eli sebagai hakimnya aja, Pak. Hanya sebagai hakim karena dia tidak bisa mengambil jabatan Eli sebagai imam. Jadi tadi saya pertunjukkan satu garis silsilah imam, kan daftar imam, nama Samuel itu Ya. tidak ada di situ sama sekali kan? Gitu, Oke. ya, tidak ada nama Samuel itu. Karena memang dia tidak mempunyai hak ya menurut apa hukum Taurat haknya untuk menjadi imam itu harus dari keturunan Harun. Ya kan jadi kalau Samuel itu tidak dari garis keturunan itu dia tidak mempunyai tapi dia mempunyai apa itu penugasan dari Tuhan sebagai nabi dan juga sebagai apa itu Hakim. sebagai hakim. Hakim. Ya, gitu. Mungkin ada yang bisa menambahkan apa bedanya imam dengan nabi. Nah, ini silakan. Satu Ya, hurufnya I, yang satu hurufnya N, Bu. Bu nanya ini susah-susah. Nabi bernubuat. Kalau imam mimpin Ibadah. upacara khusus di bait Tuhan. Ya. Mimpin ibadah, mimpin korban penghapusan dosa, Ya. itu imam. Ya, betul. Lebih spesifiknya, kalau nabi itu adalah perantara antara Tuhan kepada manusia. Jadi Tuhan berkata kepada manusia melalui nabi, baik itu nubuatan, baik itu teguran, itu ya. Sementara kalau imam itu adalah perantara antara manusia kepada Tuhan. Mohon ampun, menaikkan persembahan, dan sebagainya. Itu. Jadi bedanya kalau nabi itu dari Tuhan kepada manusia, kalau imam dari manusia kepada Tuhan. Dan kalau hakim, kemarin Pak Bara udah menerangkan, hakim itu seperti pimpro, di mana ada penindasan terhadap bangsa Israel, siapa nih yang mesti mimpin dari keluar dari penindasan, nah itu dia tadi. Eli itu adalah hakim ya Pak ya, hakim dan imam. Hakim. Dan imam. Ya, hakim dan imam. Ya. Tapi sebagai hakim dia memimpin peradilan. Ya kan kalau ada persengketaan ya karena dia orang yang paling mengetahui Taurat dan dia jadi ahli hukumnya lah dia itu sebagai apa tuh sebagai hakim. Ya kan karena hukum yang berlaku di Israel itu adalah Taurat. Ya kan? Jadi bukan hanya hukum antara hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga antara manusia dengan manusia, ya kan? Nah, hukum-hukum ini ya sudah di apa itu dicatat, masukkan sebagai merupakan bahagian daripada keseluruhan Taurat itu yang mengatur dan itu yang paling menguasai itu adalah imam besar, ya kan? Karena dia harus mempelajari itu. Ya kan dia harus mempelajari dan itulah tugas imam untuk mempelajari itu. Bangsa wajib diajar oleh para imam itu 7 tahun sekali. Jadi sebetulnya pengetahuan Taurat itu bukan merupakan sesuatu yang eksklusif imam.
seluruh bangsa juga harus mengetahui. Ya kalau kita udah berumur misalnya 35 tahun paling enggak, kalau dari 7 tahun kita sudah mulai dengar, ya kan, itu 28 tahun kita diekspos, ada 4 kali kita diekspos dengan apa itu ketetapan-ketetapan yang Tuhan sendiri telah tentukan. Setidak-tidaknya akan lebih familiar ya. Bisa dikembangkan itu jadi menggugah pikiran manusia ya yang mendengar itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan itu yang diinginkan Tuhan dari bangsa Israel, dan itu adalah kewajiban dari imam, dan kelihatannya barangkali di sini itu tidak dilakukan oleh Eli ya, gitu, tidak bahkan oleh imam-imam sebelumnya juga pada zaman hakim-hakim, sehingga bangsa bisa melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, gitu ya kan. Kalau kita tahu Taurat nggak akan mungkin kita berani itu untuk setidaknya pikir 2-3 kali lah sebelum mau menyembah ilah lain kan, ya kan. Tetapi kalau kita nggak begitu kenal, tak dikenal tak disayang, ya kan, dan itulah permasalahannya, gitu. Baik, terima kasih. Kita belum dengar suaranya Ibu Liyung nih. Ibu Liyung, Ibu Jenny komentar Bu. Ibu Jenny juga. Nanti. Nanti. Ya itu Nabi Eli sama Nabi Elia bedanya sekali ya. Kalau Eli bukan nabi Bu, Eli imam dan hakim, dia bukan nabi, dia nggak bernubuat. Hmm. Ya kalau Elia adalah nabi betul, tapi dia bukan imam. Iya. Elia bukan, dan itu nanti kita baca itu di Raja-Raja. Namanya mirip tapi Mirip. nasibnya lain ya. Nasibnya lain, dan Elia nggak pernah mati. Iya. Elia nggak pernah Dia mati. dibawa sama Tuhan ya. Ya diangkat betul. Ya, dengan kereta. Kalau di bahasa Inggris, apa nama Eli? Elijah. Elijah. Beda Elijah. banget. Eli and Elijah, betul. Iya, Elijah. Betul. Mungkin yang Ibu Liung maksudkan juga ada satu lagi, Elisa, itu Nabi ya Bu ya. Itu yang menggantikan Elijah. Ya, betul. Nah, ini Elia. Elia sama Eli kan namanya mirip. Aku suka kesaru. Suka kesaru. Yeah. Dan mereka hidup di waktu yang lain. Beda sama waktu. Elisa. Betul. Ya. Tapi semua berkemulaan dengan IL. Artinya kan apa? L. Tuhan ya kan? Elohim. Ya, Elohim. Iya. Semuanya memakai IL. Karakter Tuhan ada di dalam nama mereka masing-masing. Elohim Ya, ya. IL itu kan L. Ya, Elohim. Elohim itu jamak. L itu adalah tunggal. Iya. Ya, betul. Iya, Pak. Betul. Sama dengan El Shaddai. El Shaddai. Ya. El Shaddai. El Elyon. Tuhan yang besar. Betul. Betul itu. Kalau El Bara nggak ada ya? Just joking, sorry. Yang ada Kalau Bara Hebrew itu name, Hebrew name, namanya juga Hebrew name. Orang-orang Yahudi kan gitu. Kita lagi ngomongin Hebrew name. Hebrew names, betul. Pak Bara, tanya lagi Pak. Pak nggak dipanggil-panggil. Pak Moritz kemana ya Pak Niki? Niki, Pak Moritz kemana? Ya. Pak Moritz lagi ada acara perbatakan. Oh, oke. Jadi ada ibadahnya, jadi itu keluarga, jadi dia besok baru hadir. Oh, oke. Jangan Shalom aja. saya kontrol dia saya kontrol habis. Pak Bara, saya tadi tuh di yang 1 Samuel 1 Pak, tapi saya lupa ayatnya. Ini yang menyangkut masalah 2 istri Pak Elkana. Iya. Hana. Tapi ada istilah istri yang dicintai sama istri yang tidak dicintai. Betul. Ya bagaimana Pak, ada istri tapi tidak dicintai, kenapa dikawinin? Itu kayak si Jacob. Ya, punya keturunan. Ya, kadang-kadang ya itu kadang-kadang merupakan suatu masalah tersendiri ya. Makanya poligami itu tidak dianjurkan di dalam agama Kristen kan? Iya. Ya kan? Ya. Monogami itu yang terbaik ya kan? Betul. Bukannya udah dimulai dari si Jacob yang dikasih dibohongin mertuanya, kan dia sebenarnya mencintai Rahel kan?
Ya, Itu saja betul. udah contoh dari si Jacob udah di situ. Dibilang Betul. di Alkitab dia lebih mencintai Rahel daripada Lea. Betul, 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 Bu. Ya. Bukan di sini Abraham, aja nih, bukan ini doang. Abraham dengan Hagar aja. Abraham, Iya, Hagar. itu karena si Sarah yang ngasih-ngasih. Lu Ya, tuh Karena tidur sama turunan. pembantu gua katanya. ya. Karena turunan, kepingin turunan. Keturunan, betul. Iya, dia udah melanggar si Sarah Ya, dengan ya. ini idenya sendiri, melanggar Tuhan. Ismail. Ismail. Betul, betul. Jadi gimana Pak Deki mengenai 2 istri itu, Pak? Iya, Ada makanya saya nanya, saya juga bingung gitu Pak, kalau ada istri yang tidak dicintai gitu ya. ya. Ya Tapi kenapa sekarang ngomong istri gitu. Kan ya, keturunan. dia mengawini. Jadi dia bukannya benci juga sih. Cuma waktu bagi-bagi apa itu makan kan dibagi lebih banyak kan pada si apa itu Penina Penina. kan. Penina. Jadi dia nggak langsung karena lebih cinta pada Hana tuh Hana dilebihin gitu, ya kan, berlipat ganda gitu. Jadi ya ada keadilan juga, ya. Tapi itu cinta dari hati ya Pak Neki ya. Oh ya, ya. Bingung saya Pak kalau dibilang cinta dari hati. Kalau dari Kelihatannya Pak Niki tambah lama tambah bingung nih. Jadi kita beralih dulu deh. Ya biasa Kita beralih. kalau peristrian saya kadang banyak bingungnya. Coba kita beralih. Ibu Jenny, ada pertanyaan nggak Ibu Jenny? Atau komentar? Enggak. Nggak ada ya? Senang ceritaannya. ya itu Alkitab Bu, begitu semua. Karena ada unsur Tuhan yang sangat kental ya. Iya. Kalau ada unsur Tuhan yang kental itu memang kita kadang-kadang Semangat membacanya. membacanya semangat, tetapi merasakan dalam kehidupan sehari-hari itu sebetulnya kalau bisa didekatkan dengan apa yang dibaca di Alkitab itu, saya rasa pasti akan pasti akan lebih bawa berkat. Karena dengan lebih dekat kita dengan Tuhan yang memang sudah dinyatakan di dalam Alkitab itu melalui ayat-ayat itu, kita akan bisa menjalin suatu kehidupan kehidupan rohani yang dari makin meningkat, dan itu perlu ya, karena itu perlu pertumbuhan iman ya. Kayak Hana ya. Ya, silakan Pak Charles ya. Oh ya. Enggak, saya baca ini tadi ya, di ayat Samuel 1 ayat 1 kan Hana kan istri yang boleh dikata yang mandul ya, yang nggak dicintai. Yang dicintai. Ya, karena dia nggak punya anak. Pikiran saya bandingkan ini dengan Sarah sama Abraham. Ya, maksud saya Hana itu orangnya dengan imam, dia selalu berdoa kepada Tuhan untuk ada keturunan. Ya. Tapi waktu kejadian Sarah sama Abraham, Sarah nggak pernah berdoa kasih saya keturunan begini-gini. Tapi Tuhan sudah ada rencana, jangan takut, saya akan kasih kamu Ishak. Ya, betul. Tapi dia bilang saya sudah tua, begini bagaimana? Dia kan ketawa begini-gini. Ya, betul. Itu poin saya ini, kita selalu harus berkenang dengan Tuhan. Ya. Dengan dalam kehidupan kita ini ya, dengan cerita ini ya. Hana berdoa, akhirnya mendapat keturunan. Ya. Jadi maksud saya ini, kita selalu harus bersandung dengan Tuhan, dengan keperluan kita, biarpun bukannya sekarang, besok, dengan waktunya Tuhan. Apapun juga, dengan kesehatan, kekeluargaan, dalam kehidupan kita, begitu aja. Ya, kita harus selalu bersandung dengan Tuhan. Kalau Tuhan inginkan, ya kita akan Tuhan akan mengasihi kita apa yang kita minta, dan Tuhan tahu itu apa yang kamu minta itu bagus untuk engkau apa enggak. Ya, belum tentu apa yang semua engkau
kamu minta belum tentu itu baik untuk kamu. Tuhan tahu. Amin. Ya, Betul, Pak. Betul. dengan kesehatan, keuangan, kekeluargaan, kepasangan, ke segala macam deh ya. Tapi kita selalu harus berkenan dengan Tuhan. Amin. Itu aja lah. Saya kira itu betul, Pak Charles tepat saya menggambarkan apa itu membandingkan antara Sarah dengan apa itu dengan Hana ya. Di mana Sarah itu sebetulnya kan keputusannya dia seperti tadi Ibu Nanda bilang kan, memajukan Hagar itu supaya menggantikan dia karena dia rasa bahwa dia tidak akan pernah bisa punya anak, ya kan? Bahkan pada saat seperti pada waktu 1 tahun sebelum dia melahirkan Ishak aja, dia waktu dikatakan demikian dia tertawa kayaknya mungkin. ya kan ini nggak masuk akal gitu, meragukan itu, ya kan. Lain dengan Hana, ya kan, Hana mengetahui bahwa sekalipun dia dinyatakan mandul dan udah pasti kemandulannya ini bukan setahun 2 tahun karena si Penina itu sudah mempunyai banyak anak, 10. ya kan, jadi sudah begitu banyak tahun telah lewat dan dia masih tetap satu anak pun dia nggak bisa lahirkan, ya kan, tetapi dia terus ke apa berdoa kepada Tuhan dan akhirnya ya itulah memang Tuhan berikan kepada dia. Ya barangkali Tuhan menunggu sampai itu apa itu berdoa untuk seorang anak yang telah Tuhan rencanakan harus dihadirkan di bumi ini ya dalam bentuk dalam sosok Samuel itu, ya kan. Tuhan lagi menunggu doa dari si Hana itu karena Tuhan sudah mempunyai rencana untuk menempatkan Samuel itu untuk melayani Tuhan sebagai nabi dan hakim di Israel. Saya kira itu betul, betul sekali. Jadi Hana itu sebetulnya secara perhitungan sih nggak masuk di akal dia bisa melahirkan. Terlalu lama dia udah mandul, ya kan? Itu udah punya berapa anak tuh si Penina, ya kan? Setiap anak 1 tahun untuk mengandung aja. Ya kalau banyak anak banyak tahun. Ya belum lagi waktu pertumbuhan mereka. Jadi itu sudah lama dan nyatanya setelah Samuel lahir dia masih dapat 3 laki dan 2 perempuan. Habis itu ya. Ya. Jadi ya kita lihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Ya. Jadi kemandulan tuh Hana itu sebetulnya hanya untuk menunggukan sampai dia berdoa supaya Samuel itu bisa dihadirkan, gitu kan? Itu aja lah. Sounds good, enak, bagus. Ada Baik. lagi? Ada lagi, Bapak Ibu? Ya. Ibu Sahur belum kedengeran suaranya Ibu Sahur. Pak ada komentar atau ada pertanyaan silakan Ibu Sahur. Hana itu kan Tuhan menutup kandungannya. Ya. Berarti Hana nggak tahu tuh rencana Tuhan kan? Ya. Supaya Hana itu minta sama Tuhan, benar-benar minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Ya. Biarpun istilahnya madunya itu, penina itu bagaimana caranya memberikan kepada dia, menderita batinnya, tapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Ya. Amin. Dia curahkan hatinya kepada Tuhan kita supaya dia mengabulkan Tuhan pada dia. Ya. Dan dia sampai bernazar kalau anak itu nanti dikasih Tuhan, dia akan mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Jadi sesudah anak itu dilahirkan, dia tidak berbohong. Ya. Dia tetap ingat janjinya kepada Tuhan, Ya. mempersembahkan anak itu kepada Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Itu yang kita tiru sama Hana, kuat dan takut akan Tuhan. Ya, betul. Ya, betul, dia sudah bernasar, dia sudah berjanji dan seperti itu dia tepati. Dan ingat bahwa dia nggak punya jaminan bahwa dia setelah melahirkan Samuel bahwa dia akan dapat anak lagi, ya kan? Karena selama ini dia mandul, jadi kecenderungan dia untuk bisa melahirkan lagi, ya barangkali secara statistik itu sangat kecil gitu. Ya kan, tapi dia tetap memenuhi seperti tadi Ibu Saur katakan, memenuhi janjinya diberikan kepada Tuhan
dan Hmm. dan lihat aja nanti Tuhan akan memberikan berkatnya sendiri atau tidak, untuk Hana itu tidak dipersoalkan. Ya, yang jelas itu dia terungkap di dalam nyanyiannya kan, di dalam 1 Ya. Samuel 2 itu bagaimana dia menyanyikan itu. Ya kan, jangan berbantahan dengan Tuhan. Ya kan? Gitu. Terima apa yang Tuhan katakan aja. Dan saya kira itu dilihat pasti oleh Tuhan. Ya kan, dilihat pasti oleh Tuhan, dan akhirnya hidupnya penuh berkat. Setiap tahun dia bikinkan baju untuk si Samuel yang kecil itu. Ya kan, baju efod. Dia benar-benar tuh pengabdian kepada Tuhan tuh, itu bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk anaknya, ditanamkan dari anak itu masih kecil. Ya kan, mengikuti, menaati apa tuh peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan untuk para para apa itu petugas di bait suci. Gitu. Ya, saya kira itu betul-betul Hana itu seorang yang sangat perlu dikagumi ya, iman percayanya, kejujurannya, ya menepati, Ya. dan ya sungguh-sungguh keikhlasannya gitu loh. Dan juga bagaimana dia menderitanya itu ya. Setiap kali, setahun sekali atau 3 kali setahun setidaknya dia dicemooh oleh Penina pada waktu mereka sama-sama makan, ya kan? Karena Penina bagiannya lebih besar. Dia punya sekian anak dan masing-masing dapat satu dan diri sendiri. Sedangkan Hana cuma dapat bagiannya sendiri. Dia secara mata aja udah kelihatan perbedaan di situ, ya kan? Jadi itu betul-betul saya kira itu Hana itu seorang yang sangat sangat Sabar. sangat baik ya, dan sangat baik Ya. beriman, penuh percaya, jujur. Saya kira banyak apa, nilai-nilai pribadinya yang perlu diteladani ya, bisa diteladani. Ya, betul. Melanjutkan Ibu Saur tadi saya tertarik ya, jadi sekalian teringat bahwa tidak ada yang kecepatan lahir, tidak ada yang terlambat lahir. Semuanya itu ada di dalam rencana Tuhan. Iya. Itu ya, pada saat Samuel lahir, ibunya sudah siap sekali begitu. Jadi memang Tuhan memproses. Iya. Ya. Terima Karena kasih. Tuhan yang dapat melakukan segala perkara ya, Pak. Amin. Iya. Betul, Bu. Kan? Betul. Semua perkara betul. Iya. Ya, betul. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Kita masih akan melanjutkan besok, ceritanya seru. Ketika tabut perjanjian itu ada di Filistin, apakah yang terjadi? Begitu. Dikembalikan. Akhirnya dikembalikan, bagaimana Ditambah terlepas. emas lagi. Dapat emas. Aduh, iya betul. Berarti Ibu Jenny udah baca. Udah. Ibu Jenny apa bangun kayaknya rajin membaca duluan ya. Oke, Iya. baik, kita akan mengakhiri pelajaran kita pada malam hari ini. Besok Ibu Edwina akan memimpin kita menjadi MC, dan malam hari ini boleh minta kesediaan Ibu Tiur untuk menutup dalam doa. Sekalian doain Ibu Jenny yang hari ini ulang tahun ke-76. 77. Double seven. Double seven. Ini udah seven up. Double seven. Iya, silakan Ibu Tiur. Bu Mutiara ulang tahun keberapa? Oh, saya Ulang tahun 17. ke-18. 17 up. 18 jalan-jalan. Lari-lari, udah bukan jalan, lari-lari yang Lari-lari ya. bersambung gitu. Ada Doakan kesehatan. 36 tahun. Doakan kesehatan kita semua juga ya. Iya. Sudah mulai pancaroba ini. Ya, silakan. Mari kita satu dalam doa. Silakan Ibu Tiur. Ya Bapa di dalam surga, Engkau begitu baik Tuhan. Engkau begitu dahsyat. Engkau yang mempunyai kedaulatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini kami dapat Zoom bersama menikmati hadirat Tuhan malam ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dari Samuel kami dapat belajar Tuhan banyak tentang Hana yang begitu dengan sabarnya dia, dengan ketaatannya, ketulusannya, keikhlasannya. Dan Tuhan dia berdoa dan Engkau menjawabnya. Tuhan, biarlah Tuhan kami juga mau seperti
Ibu Hana Tuhan, kami mau duduk di kaki Tuhan meminta. Meskipun kami dalam penderitaan, kesakitan, cemoohan orang, ataupun apapun Tuhan, kami terus taat Haleluya. dan mau terus bersandar pada Engkau sampai Engkau Tuhan merubah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah berjanji kalau rencana Engkau lebih baik daripada rencana kami manusia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua pelajaran ini dan kami juga melihat bagaimana Imam Eli Tuhan tidak mentaati Engkau. Tuhan, ampunkan Tuhan dosa-dosa kami Tuhan. Kalau kami tidak mendengarkan Engkau, kembalikan kami Tuhan, tahirkan kami dengan darah Tuhan Yesus Bapa di dalam surga. Kami terus mau Tuhan, mau membaca, mendengarkan firman-Mu, biar kami terus bertaut pada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk Bapak Bara dan Ibu Mutiara yang telah menuntun kami terus Tuhan dalam terus Tuhan memahami Tuhan apa yang tertera di dalam Alkitab ini Tuhan, apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan lebih peka lagi Tuhan, untuk menjalani apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapak untuk kasih setia Tuhan. Bapa dalam surga kami berdoa untuk Ibu Jane, yang Engkau sudah menambahkan umurnya Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk Ibu Jane. Engkau telah memelihara dia, Bapa. Engkau terus membangun imannya, Tuhan, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Jane, memberkati keluarganya, memberkati anak cucunya, Tuhan. Semua Tuhan, Engkau, kami tahu Tuhan, kami percaya dan lebih lagi mengasihi Engkau. Biarlah kami Tuhan, biarlah Ibu Jane dapat juga memberikan kasih yang telah Engkau berikan kepadanya terhadap sesama. Terima kasih Bapak untuk Ibu. Terima kasih Bapak. Dan Ibu Mutiara Tuhan, Ibu yang juga mengasihi kami Tuhan, membagikan dan memperkuat iman kami hari lepas hari. Terima kasih Ibu Mutiara Tuhan. Engkau begitu dahsyat memakai dia. Biarlah Tuhan Engkau terus memakai dia Tuhan, dan Tuhan bungkus dalam darah Yesus. Tuhan juga pelihara Ibu Mutiara dan anaknya Tuhan. Engkaulah Tuhan menjadi tempat dia bersandar dalam segala hal. Terima kasih untuk Ibu Mutiara di tengah-tengah kami Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami di sini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna buat kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan mencukupkan segala finansial, apapun perkara dalam hidup kami tahu Engkau akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terus kami bersyukur Tuhan untuk segala yang telah Engkau berikan dan menikmati Tuhan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk KEK tanggal 26-27 Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, Tuhan persiapkan kami Tuhan, persiapkan hati kami, persiapkan setiap kami yang akan hadir di sana nanti Tuhan. Biarkan Tuhan yang turut campur dengan on-site ini Tuhan. Kami tolong Tuhan, persiapan kami Tuhan. Engkaulah yang Tuhan yang kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih untuk Pak Charles yang telah memberikan tempat Tuhan kepada kami. Segala yang akan kami perlukan, kami tahu Engkau telah menyediakannya Bapa, dan biarlah kami juga dengan ikhlas, dengan taat Tuhan, pergi ke sana dan dapat bersukaria bersama-sama teman-teman semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa
dan mengucap syukur. Terima kasih. Amin. 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 Tiur. Amin. Selamat Terima kasih malam. banyak Bapak Ibu. Sampai besok Sampai Pastor. besok. Anda. Ibu Selamat Nini sekali lagi beraktivitas, selamat Pak ulang Niki, tahun. Terima Indo. kasih Para Ibu sama-sama. Mutiara, Bu Ayu, Nanda, Bu Salam Nanda, buat Bu keluarga, Ida, Pak Dan Niki, Pak Pak Pendeta, Charles, Bu semuanya. Jenny, Bu Bu Nik, Mutiara, Bu Emil. bangun, Charles, Pacar, Aniki, See you, sampai besok. Yo. Rahab, Ibu ya. Saul. Oh Bu, ya Bu. Selamat pagi di Indonesia.